mereka pulang kampung. Makanya tidak usah takut dengan mati, tidak usah takut dengan mati. Saya selama 12 tahun lebih berdakwah, nggak pernah saya terkapar berbulan-bulan di rumah sakit. Itu kesaksian Islam benar. Istirahat tidak teratur, tidur tidak teratur, makan tidak teratur, kopi satu hari sampai 25 gelas. Ini sudah ke 27 kali, sudah 27 gelas ini. Allah tahu lambung saya ini sudah besi. Saya bawa teman saya Ustadz juga di Jakarta, umur 32 tahun, masuk di warung kopi, baru satu gelas. Tambah Ustadz, aduh Ustadz payah. Anak mah baru 32 tahun mah, lihat gula, takut sama gula, apalagi sama dajal. Baru gula saja sudah takut, lihat daging sapi. Duh jangan, kolesterol. Orang Arab makan daging kambing 1 ekor, lewat halal. Habis dia makan 1 ekor orang Arab, nggak ada asam urat, rumah sakit nggak laku di Mekah. Saya coba perhatikan, oh orang Arab bisa apa metodologinya, apa konsep yang ada di dalam benak pikiran mereka, apa keyakinan yang kuat terkait dengan keabadian hidup. Oh rupa-rupanya berbanyak sholawat di hadapan Allah, itu obatnya. Dulu saya waktu pendeta dikit-dikit tuh, aduh sakit, berobat bagaimana tidak sakit. Hewan kaki 1 saya libas, hewan kaki 2 saya serap, hewan kaki 3 saya limbas, hewan ketiga hewan kaki mimbar gereja yang saya belum makan. Masya Allah. Begitu saya masuk Islam, hanya 2 makanan halal yang membuat saya sehat. Keliling berdakwah, kalau sudah lapar lihat ada spanduk putih pecel lele Lamongan NU, mampir hantam. Pecel lele Lamongan NU mengalir di dalam darah, Masya Allah, sehat. Uangnya dari mana? Dari hasil pemberian jamaah, itu yang bikin sehat. Masya Allah. Begitu lihat rumah makan Padang, mampir, itu Muhammadiyah. Masuk ke dalam urat, masuk ke dalam daging, jadi sehat. Satu keluarga sampai hari ini, alhamdulillah. Kita ini pejabat tidur di ruangan AC, tidur teratur, makan teratur. Berobat ke Singapura, pulang tinggal nama. Sini Pak, kalau kurang sehat datanglah sama saya. Saya kasih tunjuk metodologinya. Saya bikin obat begitu. Oh rupa-rupanya sholawat, minta kepada Allah, minnal laila fatahajat bihi, pada separuh malam sujudlah menyembah kepada Allah, tahajud, minta kepada Allah. Gampang sekali konsep hidup dalam Islam ini, nggak nego-nego. Ilmunya dalam Al-Quran ada, dalam hadis pun ada, tergantung niat. Innamal a'malu binniyah. Ruang lingkup dari Al-Quran itu luas. Makanya di dalam Islam ada 72 golongan. 72 apa 73? 73 golongan, semuanya masuk surga. Nggak usah cuma satu katanya, apa ahlu sunnah wal jamaah, nggak ada itu. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah masuk surga. Nah, yang tidak masuk surga itu ambisi. Kalau pidato bidah kafir kepada sama-sama bos, giliran kepada kafir baku jilat, nggak berani. Mun. Antum kalau berani jangan kepada muslim. Ini kita ini memang begitu, hanya berani kepada saudara. Kelemahan saudara nggak usah diceritakan, tutupi, jaga, bela bila perlu. Saya kan kemarin tidak begitu, tidak viral sebenarnya. Jangan ganggu sesama korps baret putih. Itu marah saya. Jangan ganggu sesama korps Orang Islam ini kan dilarang cari masalah, betul? Orang Islam dilarang takabur, orang Islam dilarang cari masalah. Tapi ketika persoalan datang, ketika ditantang, diajak perang, wajib untuk berperangi. Allahu Akbar. Ada kata lari. Insya Allah, kalaupun mereka ajak kita perang, saya bukan di belakang. Catat baik-baik, usia saya masih 49, masih mampu untuk pegang pedang. Saya yang paling depan. Saya yang paling depan, insya Allah, atas izin Allah, saya paling depan. Umar bin Khattab ketika masuk Islam, tidak ada yang tersisa dalam jiwanya. Tidak ada yang tersisa dalam jiwa Umar kecuali cahaya dalam keislamannya. Kendati beliau hidup dengan baju tambalan, beliau hidup dengan kesederhanaan. Umar bin Khattab, saya kalau membaca tentang Umar bin Khattab, tidak ada beda dengan karakter saya. Allah butuhkan orang kafir yang masuk Islam, bukan kuantitasnya tapi kualitasnya.
Antum masuk Islam, di saat Islam diganggu antum tiarap, antum tidak bela, berarti antum meminta supaya dibiayai hidupmu oleh orang Islam. Saya sering bilang kepada jemaah, kalau ada mualaf datang-datang ke masjid minta uang, saya mualaf minta uang, tidak lillah, cerita miskin terus, cerita pengeluhan terus, seolah-olah Islam ini tempat pelarian. Hei, jangan kau jadikan, jangan berharap bahwa Allah Islam akan memberimu dolar. Islam tidak memberimu dolar, Islam memberimu surga. Jika dolar tidak mampu membeli surga, maka nilai surga mampu menghasilkan dolar. Ya ayyuhalladzina amanu udhulu fi silmi kafah. Wilson, setelah masuk Islam, Wilson, jangan dulu belajar Al-Quran, belajar dulu cara sholat, karena itu amalan paling utama. Afdalul a'malu as-sholatu khams. Yang membedakan antara mukmin dan kafir adalah sholat. Silakan pakai bismillah, di Sir juga boleh, nggak apa-apa. Di Makkah orang nggak pakai bismillah, di Sir nggak apa-apa. Di Indonesia ada, sama. Kita dari kafir masuk Islam, ikuti apa yang menjadi teladan contoh umat Islam. Umat Islam hidup sederhana, hiduplah sederhana. Saya sebelum ke Medan sini kemarin tanggal 21 yang viral itu, saya Islamkan juga orang Cina di Jakarta, viral itu. Adapun orang yang pernah racun sama saya, dia bilang sama saya, dulu saya yang racun Ustadz, Masya Allah, pantas saya pulang di rumah sampai kuping saya keluar darah, hidung saya keluar darah, tinggal minum santan. Besok saya datang kembali di dealer mobil Suzuki, dia ngomong sama saya yang racun Pak Yahya, tapi hari ini saya mau masuk Islam. Untunglah kau bilang masuk Islam. Apa kesaksian dia? Sebenarnya Pak, racun itu hanya memakan waktu 1 jam, tapi kok sampai hari ini Bapak masih hidup. Wa ma kana li nafsin an tamutu illa bi idznillah, kitab muqaddarah. Tidak ada yang bernyawa di dunia ini akan mati kecuali izin Allah, sebagaimana waktu yang sudah ditetapkan. Jadi antum gak usah takut dengan mati, akan terjadi, pasti itu, pasti. Yang ditakuti adalah kita pulang ke sana tak punya amal. Dia langsung bilang sama saya berjanji kalau Islam ini betul berarti Pak Yahya hidup, tapi kalau Pak Yahya mati berarti Islam ini nggak benar. Akhirnya besok saya kembali ke dealer, saya masih hidup. Dia mengaku saya yang racun Bapak. Oh pantas. Begitu saya mau hajar dia bilang saya masuk Islam Pak, gak jadi saya pukul. Hampir muncul saya punya penyakit dulu, suka berkelahi itu. Hah? Ini yang ngomong-ngomong di TV ini kan ya sudahlah, di YouTube itu dia kan banyak sekarang orang cari makan pakai apa itu. Nah, biasalah semakin banyak orang ikut kan dapat duit dari YouTube. Nggak apa-apa, saya nggak akan terpancing karena saya tahu umat Islam itu orang-orang yang berpredikat, punya dedikasi. Yang datang ke masjid orang-orang bersih, cuci kakinya, cuci mulutnya. Kalau yang bajingan, yang preman, mana dia berani ke masjid, betul? Ya, tapi kalau saya di sana, mulai dari atas mimbar sampai ke bawah nggak mandi junub, masuk surga dari mana? Sunat pun tidak, surga dari mana? Nabi disunat. Nabi disunat, orang masuk surga disunat dulu. Itu ajaran Nabi. Nabi Isa disunat, Nabi Musa disunat, semua Nabi disunat, Ibrahim disunat. Bahkan Yesus Tuhan Kristen pun disunat. Di mana? Lukas pasal 2 ayat 21. Pada hari yang ke-8 anak itu dilahirkan, disunat dan diberi nama Yesus. Belum pernah ada yang tanya kalau debat itu ya. Tanya itu saja kocar kacir sudah pendeta. Itulah sebabnya saya masuk Islam saya paling takut, Bu. Oh, masih bangun ya. Itu yang paling saya takut sekali dulu, masuk Islam sunat. Bahkan teman saya di Manado sekolah pendeta, begitu dia jadi pendeta dia bilang sama saya, bagaimana saya mau masuk Islam? Boleh. Saya bilang silakan masuk Islam, tolong tapi jangan sunat. Ah, itu nggak boleh, potong dulu baru boleh ke masjid, betul? Sunat. Ketua MUI saya pamit, Kiai Haji Yusuf Yamani, saya mau masuk Islam, boleh nggak Pak saya ke masjid? Syahadat Bapak sudah, tapi satu Pak Yahya belum. Apa? Kalau mau ke masjid, dronghoutnya potong dulu. Potong saya, sunat. Saya bilang sama ketua MUI, jangankan dipotong, jangankan disunat, batang leher ini kalau memang syarat, silakan Pak Ketua, ikhlas demi Islam. Masya Allah, disunat 3 hari, mulai masuk Islam 3 hari sunat. Allahu Akbar, pakai sarung 2 minggu saya begini, saya jalan.
Begitu lewat seminggu, semua istri saya juga disunat, anak-anak saya disunat, 3 orang. Begitu selesai sunat memang beda. Itulah makanya orang Islam banyak. Betul? Kamu kalau mau menyaingi Islam, sunat dulu. Ini kan hasil sunat semua ini. Betul apa betul? Produktif, bersih. Orang Islam sederhana. Betul, bajunya murah, tapi dia bersih. Betul? Beruntung. Qad aflahal mu'minun. Bahkan bukan cuma beruntung. Qad aflahal man tazakka wa syakara rasma rabbih fashallah. Bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi orang Islam itu diselamatkan karena kesucian imannya kepada Allah, bukan karena dosa. Siapapun manusia di dunia ini berdosa, baik dia orang Islam, orang Kristen, Hindu, Buddha, berdosa. Tapi orang Islam, walaupun dia berdosa, bukan itu yang dihitung. Allah bukan seperti polisi, nyolong ayam 3 bulan. Betul? Nyolong sapi 1 tahun, karena dekat kurban. Makanya saya Pak Wali waktu masuk Islam, saya pakai lain kali tolong ya. Walaupun itu dokter itu nggak usah lah dibawa-bawa. Itu dokter itu kan bikin pendeta jengkel itu. Rocky Gerung juga nggak bangga dengan itu. Tinggal kita doakan supaya dia masuk Islam. Kami orang Manado ini nggak bangga dengan gelar-gelar itu, nggak bangga. Orang juga tahu kok, punya kompetensi, tahu. Kita di Indonesia ini biasa begitu. Nggak pakai gelar panjang-panjang, orang paham ini dokter atau kaburator, gitu kan? Jadi tolong kalau saya dipanggil berdakwah jangan pernah lupa baca nama saya, Muhammad Yahya Waloni. Nama saya dulu di kampung, di ijazah itu adalah Yahya Yopi Waloni. Yopi saya buang. Kenapa? Karena waktu saya masuk Islam, anjing tetangga saya namanya Yopi. Amin ya robbal. Saya pakai Muhammad Yahya Waloni. Jangan nggak dibaca tuh Muhammad, kawan. Baca. Beda dengan Muhammad di Tanjung Balai, tukang nyolong HP. Dia orang Islam pakai nama Muhammad, tukang nyolong HP, tukang nyolong uang negara, Muhammad Nasaruddin, kan begitu. Saya tidak pernah mengukur Islam itu dari perilaku umat. Kebenaran suatu agama harus dipandang dari pembahasan cakupan historik kritis berdasarkan eksegesi, etika, logika, estetika. Jadi nggak usah ikut orang Islam. Orang Islam ada yang kelakuan kafir, orang kafir ada yang kelakuan Jadi bukan itu jadi tolok ukur saya. Yang menjadi tolok ukur saya adalah kebenaran isi Al-Quran. Saya masuk ke dalam, saya lihat nggak pernah ada di masjid bicara teroris, nggak pernah ada, nggak pernah ada. Orang Islam itu lemah lembut, orang Islam itu sabar, orang Islam itu makan apa saja dia mau, hidup dengan kemiskinan dia sabar. Umat Islam itu datang ke masjid, masya Allah, bangun masjid tidak ada bantuan dari Saudi Arabia. Orang Islam nggak pernah mengajarkan untuk membenci kepada orang yang beda agama, tidak ada. Itu semua adalah fitnah. Saya sudah 13 tahun beragama Islam, nggak pernah ada tuh. Di mana mayoritas Muslim hidup, orang kafir selalu terlindungi. Amin ya robbal. Sebaliknya, di mana mayoritas kafirin, minoritas Muslim, tunggu saja pasti dilenyapkan. Oleh dan sebab itu, tendensi, interest kami, kepentingan kami berdakwah adalah bagaimana mengokohkan iman saudara Muslim. Keberkahan negara ini tergantung dari banyaknya orang sujud kepada Allah. Menjadi negara yang baldatun toibatun warabbun ghafur, dari pemimpin yang sholat, dari pemimpin yang berakhlak mulia, pemimpin yang tidak pura-pura Islam. Betul? Yang pura-pura Islam ini bahaya ini. Ketahuan kan? Partai Islam menyebut istilah-istilah Islam kacau. Ya kan? Ada kan begitu? Dia mengucapkan amar ma'ruf nahi mungkar, partai Islam. Dia sebut apa? Amar mangkur nahi mangkur. Ada saya orang Islam ya. Masya Allah. Amar mangkur nahi mangkur. Bismillahirrahmanirrahim. Lah kalau kuata. Udahlah, langsung dengan dandut saja. Kalau ada satu beri untukku. Kalah. Saya penyanyi Manado bagaimana? Apa beda dengan Batak? Nih, langsung pukul dengan dandut kalau sudah pura-pura salah begitu. Anak saya begitu pun, sholat. Habis sholat dia komat kami, sebenarnya doa apa itu? Doa apa? Kamu komat kami doa apa? Al-Fatihah Pak. Allahu Akbar. Dia tidak berdoa, dia pura-pura. Nggak usah pura-pura dalam Islam ini. Allah tahu. Kata orang Arab apa? Pepatah Arab,
yastafuna minan nas wala yastafuna minallahi. Kau bersembunyi di hadapan orang, tak mampu kau bersembunyi di hadapan Allah. Imbas daripada ketidakjujuran sekarang ini, ibu-ibu nih paling senang ini. Ibu-ibu paling senang Pak Jokowi jadi presiden. Oh iya, orang Tanjung Balai semua satu Indonesia senang yang pengangguran. Iya, sembako jadi murah. Alhamdulillah. Saya pun kemarin dari Bakauni menyeberang kapal, biasanya menempuh Palembang 15 jam, 14 jam, 15 jam. Dari Bakauni ke Palembang cuma 5 jam, sudah ada tol. Itu juga Pak Jokowi walaupun hutang. Ini masalah banyak, pindah ibu kota jadi kontroversi. Ya kita doakanlah supaya beliau sehat, beliau bisa memimpin negara ini menjadi baik. Tapi untuk sembako murah dengan gaji pengangguran, tunggu saja sampai ayam kencing. Takbir. Memang betul kok. Pak Wali janji nggak kemarin, Pak Wali Kota Tanjung Balai? Apa beliau janji? Beliau berjanji, beliau datang tabligh akbar. Ini pemimpin yang baik.